Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada channel Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati pula, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan klausa dan kalimat. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena dalam menganalisis sebuah kalimat kompleks, hal-hal ini jabatan SPOK ataupun klausa ini masih sangat diperhitungkan, sehingga kemampuan seseorang dalam menganalisis kalimat harus berbekal dari kemampuannya dalam memahami frase ataupun klausa. Langsung saja saudaraku, saya mulai. Sintaksis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang rentetan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Sintaksis ini berbicara soal kalimat. Apakah kalimat itu berupa kalimat berita, kalimat tanya maupun kalimat perintah? Maka ini akan kita bahas tentang klausa terlebih dahulu. Oke, klausa merupakan bagian yang sudah predikatif. Artinya predikatif berarti dalam rentetan kata-kata itu mereka ada bagian-bagian yang sudah menduduki fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek maupun fungsi keterangan. Sehingga satu klausa atau satu pola terdiri atas fungsi subjek, predikat, objek ataupun dan keterangan. Karena itu klausa berpotensi menjadi kalimat kalau kepadanya diberi intonasi final. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal. Nah, contoh. Berikut saya munculkan dua kata atau kelompok kata yang terdiri atas kata Erike dan kata belajar. Kata Erike dan belajar ini atau kelompok kata Erike belajar akan bisa berfungsi sebagai kalimat berita, bisa kalimat tanya, atau bisa kalimat perintah tergantung intonasi atau tanda baca yang diberikan di sana. Ketika kelompok kata itu kita beri tanda baca titik, maka akan jadilah sebuah kalimat berita. Erike belajar. Ketika kelompok kata itu kita beri tanda tanya, maka akan menjadi sebuah kalimat tanya. Erike belajar. Dan ketika kita beri tanda seru, maka dia akan menjadi kalimat perintah. Erike belajar. Ini sehingga kalimat merupakan susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap. Contoh sebelumnya tadi ada empat kelompok kata. Untuk kelompok pertama, Erike belajar belum kalimat karena belum ada intonasi atau tanda baca di sana. Sedangkan untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat sudah merupakan sebuah kalimat. Yaitu masing-masing adalah kalimat berita karena dibaca menurun dan diberi tanda titik. Yang kedua kalimat tanya karena dibaca menaik dan diberi tanda tanya. Dan kalimat ketiga kalimat perintah, diberi tanda perintah. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dan dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final.
Karena itu kita mengenal jika satu klausa merupakan kalimat tunggal, maka jika terdapat dua klausa atau lebih disebut kalimat kompleks. Saya ulang, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Artinya rentetan yang terdiri dari fungsi subjek, predikat, objek, atau dan keterangan. Sedangkan jika SPOK-nya lebih dari satu, dinamakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Pembagian kalimat tersebut tidak tergantung dari jumlah atau panjang pendeknya satuan kata. Oke, kita lihat di sana. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Adik akan membawa gadis cantik. Kita perhatikan kata membawa pada kalimat tersebut. Kata membawa adalah kata kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan, fungsi kata kerja adalah menduduki predikat. Karena itu kelompok kata akan membawa berfungsi sebagai predikat. Siapa yang akan membawa? Pelakunya adalah adik. Maka kata adik berfungsi sebagai subjek. Apa yang akan dibawa adik? Jawabannya adalah gadis cantik. Karena itu kelompok kata gadis cantik sebagai objek. Nah, ini untuk kalimat yang pertama. Untuk kalimat yang kedua kita perhatikan. Adik besok pagi akan membawa gadis cantik. Nah, dari kalimat sebelumnya kita tambah kelompok kata besok pagi, yang di situ saya beri tanda warna biru. Nah, besok pagi menunjukkan keterangan waktu. Oleh karena itu dari urut dari depan kita munculkan adik sebagai subjek, besok pagi sebagai keterangan waktu, akan membawa sebagai predikat, dan gadis cantik sebagai objek. Perhatikan lagi kalimat yang ketiga. Adik besok pagi akan membawa 20 gadis cantik. Adik sebagai subjek, kapan? Besok pagi. Sebagai keterangan waktu, bagaimana adik akan membawa sebagai predikat? Akan membawa apa? 20 gadis cantik sebagai objek. Nah, ini urutannya seperti itu. Jadi pemenggalannya ketika dibaca sudah menunjukkan satuan-satuan fungsi bagian-bagian kalimat. Saya ulang cara membacanya. Adik besok pagi akan membawa 20 gadis cantik. Nah, sehingga pemenggalan-pemenggalan, pemberhentian-pemberhentian, penjidaan-penjidaan tersebut sudah menunjukkan satu kelompok-kelompok yang terdiri dari SPO atau K. Oke. Kalimat yang keempat diperhatikan. Adik besok pagi akan membawa 20 gadis cantik ke Jepang. Kalimat sebelumnya saya tambah kelompok besok pagi, saya tambah 20, saya tambah ke Jepang. Adik besok pagi akan membawa 20 gadis cantik ke Jepang. Kalau ini mau dianalisis berarti sesuai dengan pemenggalan yang kita baca, apa yang dibahas dalam kalimat itu adalah adik. Adik sebagai subjek, kapan? Besok pagi. Sebagai keterangan waktu. Bagaimana adik besok pagi akan membawa? Ingat, membawa adalah kata kerja, maka akan membawa sebagai predikat. Akan membawa apa? 20 gadis cantik. Ini bisa dibalik susunannya. 20 gadis cantik akan dibawa adik besok pagi. Karena itu belakang predikat
Karena bisa dibalik menjadi subjek, maka kata 20 gadis cantik sebagai objek penderita. Kemana? Keterangan tempatnya adalah ke Jepang. Jadi kalimat itu tersusun S, KW, P, O, dan KT. Semua kalimat di atas karena masing-masing jabatan hanya satu, SPOK-nya hanya satu, artinya hanya terdiri dari satu klausa, maka dinamakan kalimat tunggal. Sekali lagi, kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu klausa, minimal masing-masing terdiri dari S, P, O ditambah K. Nah, oke. Baik, saudaraku, anakku, saya lanjutkan dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Sebelum saya lanjutkan ke kalimat kompleks atau kalimat majemuk, silakan Anda like and subscribe agar nanti bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.